Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asila Aski dengan NPM 2021 4350 1554 dari kelas R8Ki. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik di SMA Terampil 2 menggunakan metode analytical hierarchy process. Sebelum masuk ke aplikasinya, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah melalui proses login, yaitu dengan menginputkan username dan password. Lalu di sini juga ada pilihan untuk menampilkan password atau menyembunyikannya. Jika sudah, kita klik login, lalu login berhasil. Dan kita langsung ditampilkan ke tampilan menu utama. Di sini ada data guru, data kriteria, data subkriteria, perhitungan AHP, rankingan, dan laporan. Pertama, user akan ingin mengelola data guru. Di sini, user akan menginputkan ID gurunya, lalu kita masukkan tanggal lahir, agama. Sini kita pilih jenis kelaminnya perempuan, lalu masukkan nomor telepon dan alamat. Jika sudah data yang terisi semua, kita klik button simpan. Maka data yang sudah tersimpan akan muncul di dalam tabel ini. Ada beberapa button, yaitu ada button edit, batal, hapus, cari, untuk mengubah data yang salah. Contohnya kita ingin mengubah agama Rizky menjadi Buddha, lalu kita klik edit, maka data berhasil berubah. Kita bisa lihat data nama guru Rizky yang sebelumnya agamanya Islam menjadi agamanya Buddha. Lalu button batal untuk mengembalikan data. Misalkan kita salah klik, kita tinggal klik button batal, maka dia akan mengembalikan. Lalu di sini juga ada button untuk kolom cari. Contohnya, kita hanya ingin mencari data tertentu. Kita bisa ketik dari ID gurunya aja. Misalkan kita bisa ingin cari ID guru 2205, keluar data nama gurunya yang terpilih saja. Juga dari 2 angka belakang. Keluar namanya Ahmad Farhadi. Lalu kita coba button hapus untuk menghapus data. Contohnya kita ingin menghapus Ahmad Farhadi. Kita hapus, maka data berhasil terhapus. Lalu kita masuk ke data kriteria. Sini data kriteria kita inputkan. Kalau kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Untuk buttonnya sama seperti sebelumnya fungsinya. Di sini saya ID kriterianya ini menggunakan auto increment, yang dimana jika user mengisi ID kriterianya nomornya acak, maka output yang keluar di sini susunannya bisa terurut. Contohnya, misalkan saya mau isi 0, nama kriterianya jujur, maka yang sebelumnya itu kan pasti data yang bertambah ada di baris paling akhir.
Nah, ini karena kita pakai auto increment, maka dia K0 urutannya paling pertama, yaitu jujur. Ini contoh kita hapus, ini data berhasil dihapus. Untuk kolom carinya juga sama seperti sebelumnya. Kita coba cari ingin mencari data keempat. Kalau kita klik button cari, maka keluar hasilnya itu disiplin. Ya, kita hapus, klik cari, maka semua data muncul. Lalu kita masuk ke bagian subkriteria. Di subkriteria ini ada nama kriteria, subkriteria 1, subkriteria 2, dan subkriteria 3. Ini adalah nama-nama subkriterianya. Sebelum masuk ke tahap penginputan nama subkriterianya, user harus memilih nama-nama subkriteria. Di sini nama subkriteria ini tergantung inputan dari data kriteria. Jadi kalau misalkan di data kriteria ini ada data baru yang bertambah, misalkan tadi yang sebelumnya kerjasama, maka di sini juga akan bertambah. Jadi jumlahnya itu sama dengan data kriteria yang tadi kita inputkan. Di sini sebelumnya saya sudah menginput nama kriteria untuk yang sebelumnya. Ini kita input yang bagian yang belum, yaitu kerjasama. Untuk kerjasama, kita input nama kriterianya itu. Sini ada kolaborasi. Lalu subkriteria keduanya itu ada kooperatif. Dan nama subkriteria yang ketiga itu komunikatif. Lalu kita klik button simpan. Maka data berhasil tersimpan. Ini juga sama ya, kita pakai nomor itu auto increment juga. Ini data yang baru ditambahkan muncul di dalam tabel. Lalu jika sudah, kita masuk ke bagian perhitungan AHP. Di sini, user dapat memilih perhitungan yang mana dahulu yang ingin dikerjakan. Di sini ada button perhitungan kriteria dan button perhitungan subkriteria. Lalu di sini adalah hasil output yang nanti misalkan kita hitung, dia akan munculnya di sini. Ini untuk tabel output hasil perhitungan kriteria, dan ini untuk tabel output hasil perhitungan subkriteria. Di sini juga button hapus, kita bisa hapus salah satu data yang ingin kita hapus. Kita coba klik ke button perhitungan kriteria. Di sini kita akan input skala perbandingannya yang dari 1 sampai 9 itu. Misalkan kehadiran integritas, kita nilainya berapa. Contoh, saya akan masukkan angka sini 3, sini 5. Lalu jika sudah kita pilih angka skala perbandingan ini, kita klik button hitung, maka akan keluar output hasil tabel matriks perbandingan kriteria dan matriks normalisasi kriteria. Jika sudah, maka kita klik button hitung konsistensi. Nah, ini keluar hasil lambda maksa itu 5,298 dengan nilai CI-nya 0,075, RI-nya itu 1,120 dan CR 0,067. Maka konsistensi diterima karena nilai CR ini kurang dari 0,1. Jika konsistensinya tidak diterima, maka user harus menginput kembali nilai yang ada di skala perbandingan ini sampai hasilnya diterima.
Maka kalau ini kan konsistensinya sudah terima, maka kita bisa klik button simpan. Hasil perhitungan kriteria berhasil disimpan. Lalu kita klik OK, dan kita lihat di sini yang tadi kita hitung sudah keluar ya outputnya. Lalu kita klik perhitungan hasil kriteria. Sistemnya sama saja seperti perhitungan kriteria, hanya yang membedakan adalah di sini terdapat kriterianya. Jadi kita pilih perhitungan, jadi di sini tuh perhitungan subkriteria dari semua kriteria. Yang kehadiran integritas, komitmen, disiplin, itu tadi semuanya sudah saya inputkan. Tinggal yang kerjasama yang belum saya inputkan. Jadi kita akan coba untuk memproses bagian kriteria yang kerjasama. Di sini, ini adalah nilai-nilai, ini adalah nama-nama subkriterianya yang tadi kita inputkan di data subkriteria ini. Yang kerjasama itu ada yang ada kolaborasi, kooperatif, dan komunikatif. Ini prosesnya sama kayak yang kriteria, kita input juga skala perbandingannya dari angka 1 sampai 9, kita pilih. Sini kita pilih angka 3. Lalu kita klik button hitung, maka di sini sama ya. Matriks perbandingan subkriterianya keluar, dan matriks normalisasinya juga keluar. Di sini ada nilai eigenvector, nilai bobotnya. Lalu kita klik button hitung konsistensi. Nah, di sini juga sama ya, keluar konsistensi diterima. Ingat, jika konsistensi tidak diterima, maka user harus mengisi ulang tabel perbandingan ini. Jika sudah, diklik button simpan. Hasil perhitungan kriteria tersimpan. Nah, yang sebelumnya kan tadi outputnya sampai disiplin aja, karena kita baru menambahkan data baru, maka di sini keluar ya, kerjasama dengan ada nama subkriterianya dan nilai bobotnya. Jadi yang tersimpan itu hanya nama kriteria, nama subkriteria, dan nilai bobot. Sini juga kita bisa hapus salah satu data jika kita ingin menghapus. Lalu kita masuk ke tahap perankingan. Nah, di sini adalah nilai perankingan pemilihan guru terbaik. Di sini terdapat nama guru yang tadi sudah kita inputkan, ada Kurniasi, Situ Nurlela, Rizky, dan Sukarsi. Lalu kita coba inputkan nama. Jadi di tiap kriteria ini kita pilih subkriterianya. Contohnya ini kita klik tepat waktu, cukup, lalu guru kedua juga sama. Ini kita pilihannya opsional ya, atau sesuai data yang sudah kita punya. Lalu jika semua data sudah kita isi, maka kita klik button proses. Nah, di sini keluar ya hasilnya. Ini adalah nilai bobot yang sudah terhitung. Lalu ada nilai total. Jadi, hasil ini didapatkan dari perkalian nilai bobot kriteria dan subkriterianya. Maka didapatkan hasil ini. Lalu di sini terlihat ya, Sukarsi mendapatkan ranking pertama dengan nilai 0,554. Jadi nilai terbesar dia yang ranking pertama. Dan di ranking terakhir terdapat Rizky dengan nilai 0,254, rankingnya dengan ranking 4. Di sini kita juga bisa menampilkan jika nanti data yang kita input banyak dan kita hanya ingin menampilkan sedikit saja, kita bisa menampilkan 3 besar atau 2 besar.
Nah, jika sudah, datanya kita klik simpan. Maka data perankingan berhasil disimpan. Lalu, kita masuk ke bagian menu laporan. Di sini user dapat memilih jenis laporan apa yang ingin dicetak. Di sini ada data guru, kriteria. Kita coba data guru. Nah, ini laporan hasil data guru. Seperti ini. Kita coba data kriteria. Dan data subkriteria. Perhitungan HP. Nah, di perhitungan HAHP ini mempunyai dua jenis report yang berbeda, yaitu ada cetak perhitungan kriteria dan perhitungan subkriteria. Kita coba yang bagian perhitungan kriteria. Ini hasilnya. Lalu perhitungan subkriteria, hasil laporannya seperti ini ya. Dan bagian perankingan. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka user bisa melakukan logout. Nah, jika user mengklik button logout, maka dia akan kembali ke proses menu login. Sekian demonstrasi yang saya buat, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.